Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini aku mau sharing masakan menu hari ini dan juga resep jualan aku. Nah, sebelum menonton videonya, boleh dong ya untuk like dan juga subscribe supaya channelnya terus berkembang dan bisa menemani kalian semuanya. Nah, aku mau ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah klik videonya untuk support aku. Semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan pula ya teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini aku tuh ceritanya bikin menu sederhana aja karena pastinya riwe ya hari ini karena jadwalnya jualan. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah rutinitas aku setiap minggu. Jadi jualan itu seminggu sekali karena Pak suami itu liburnya 1 minggu sekali. Dan aku tuh nggak jualan tiap hari ya teman-teman karena masih punya anak kecil. Dia itu masih tidur siang. Jadi ya begini ya teman-teman, kalau misalkan kita udah punya hobi jualan, terus kita punya anak, tetap ya prioritas utama kita tuh pasti anak. Karena aku nggak mau kalau anakku sampai kurang tidur ya istilahnya, gara-gara aku jualan. Ini aku udah selesai bikin bakwannya teman-teman. Kalau buat bakwan tuh ya kayak biasa aja ya, pakai tepung terigu. Cuman ini aku pakein kunyit. Gak tahu kenapa aku tuh tiap bikin bakwan pasti pakai kunyit ya. Ada yang sama nggak sih? Lanjut, ini aku mau tumis dulu bumbunya untuk ayam teriyakinya. Ini ada irisan bawang bombay, bawang putih dan juga bawang merah. Pilih menu masakan yang simple dan sederhana karena emang kalau jualan ini waktunya itu terbagi-bagi ya teman-teman, karena pastinya kita sebelum preparean jualan beres-beres dulu, masak dulu. Yang terpenting mengutamakan kewajiban. Begitu teman-teman. Kalau aku prinsipnya walaupun aku ingin jualan atau berkarir, tetap ya kita harus mengutamakan dulu isi rumah. Istilahnya kita ngurusin anak dan suami, barulah kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, ini alhamdulillah masakannya udah jadi teman-teman. Jadi ya cuman dipakein saori sama kecap. Ini lanjut aku pakein telur puyuh karena Ayusuf tuh suka banget sama telur puyuh. Lanjut, setelah dipisah ini mau aku masukin irisan cabai hijau dan juga cabai merah supaya ada sedikit pedas-pedasnya ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah wa syukurillah masakan menu hari ini udah jadi. Lanjut aku mau preparean dulu untuk ciloknya teman-teman. Di sini aku pakai tepung kanji setengah kilo. Kita masukin aja ke wadah. Lanjut kita kasih garam dan juga penyedap rasa. Dikira-kira aja ya teman-teman. Yang penting enggak terlalu hambar banget rasanya. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi aku memulai usaha ini tuh dulu karena kepepet ya. Karena pas hamil terus suami juga waktu itu bener-bener COVID parah banget ya. Jadi kerjanya itu 2 hari sekali dan aku bingung pemasukan nih dari mana lagi. Sedangkan kan keadaan itu lagi hamil. Jadi aku coba-coba buat bikin jajanan Sunda dan aku upload di Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Masya Allah tabarakallah ya, bener-bener responnya itu bagus. Alhamdulillah ya, setiap ada kesulitan tuh bener-bener aku percaya tuh ada kemudahan. Di balik gaji pas-pasan itu alhamdulillah benar-benar cukup sampai aku bisa lahiran gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bener-bener aku bersyukur udah ngelewatin hal sulit itu. Lanjut, ini aku kasih air panas 2 gelas teman-teman. Jadi untuk takaran setengah kilo ini kita kasih tepung terigunya sekitar 5 sendokan, boleh 10 sendokan tergantung kekenyalan dan keinginan teman-teman. Dan ini aku kasih air panas ya teman-teman 2 gelas. Lanjut kita cetak bulat-bulat dan di sini untuk per porsinya itu isi 12 pieces, harganya itu 10.000 udah plus sama tulangan dan juga ceker. Ya walaupun jualan sederhana kayak begini teman-teman emang nggak ngebuat kaya, tapi alhamdulillah dari jualan inilah gitu ya aku bisa lahiran, bisa berjuang sama-sama sama suami dengan jualan kayak beginian, COD-an ya, pokoknya dinikmatin aja teman-teman. Pasti setiap rumah tangga itu punya fase terpahit, tersedih, dan pasti orang lain mikirnya itu ya senang-senang aja, padahal dibalik itu kan pasti kita punya ujiannya masing-masing ya teman-teman. Dan pasti kita diuji itu 2 hal ya teman-teman, sabar dan syukur. Ya sabar kalau misalkan kita dapat ujian, syukur ya kalau misalkan kita dapat nikmat. Pokoknya teman-teman, untuk teman-teman yang lagi sama ekonomiannya diuji, yuk kita semangat, kita sama-sama berjuang, sama-sama menyemangati. Pokoknya jangan pernah ngerasa sendiri, daripada kita mengeluh mending kita mencari usaha teman-teman ya, atau berikhtiar istilahnya. Nah, ini ciloknya itu direbusnya itu jangan lama-lama teman-teman, takutnya nanti jadi candil. Cukup 5 menit aja, langsung aja kita angkat. Dan aku tuh kalau sebelum jualan itu sistemnya itu PO ya teman-teman, jadi nggak akan pernah rugi karena belanjanya itu sesuai dengan catatan orang-orang tuh pesannya apa. Kayak semisal hari ini aku posting nih jualan aku,
dan dicatat jumlah pembelinya itu berapa, barulah kita bisa mikirin beli bahan bakunya itu seberapa banyak. Dan ini aku sharing ya untuk 15 porsian. Di sini ada bawang merah itu 5 siung, bawang putihnya itu 5 siung. Lanjut untuk kemirinya itu pakai 3. Dan untuk kencurnya itu menyesuaikan aja teman-teman, boleh sedikit boleh banyak. Lanjut, kenapa aku di sini pakai cabai kering diguntingin? Karena yang pertama cabai kering itu lebih murah ya teman-teman. Warnanya tuh merah dan pedasnya tuh bener-bener nampol, dan ini mau di blender aja. Di blendernya terpisah ya teman-teman antara bumbu putih dan juga cabenya, karena supaya bisa menyesuaikan dengan request kepedasan pembeli. Dan ini aku kasih contoh ya teman-teman cara penyajiannya. Ini kita kasih aja bumbu putih yang udah di blender tadi sekitar 1 sendokan. Lanjut, ini requestannya itu level 2, aku kasih 2 sendok. Kita kasih daun jeruk supaya wangi. Lanjut kita oseng-oseng aja sampai harum, barulah kita kasih air. Nah, kalau jualan real food kayak begini itu teman-teman, kalau misalkan kita nggak posting dulu sebelum kita jualan, itu pasti kalau ada sisa itu pasti rugi. Tapi kalau misalkan kita posting dulu barulah kita belanja bahan baku, itu tuh alhamdulillah teman-teman, pasti untung minim rugi karena kita belanjanya sesuai dengan pesanan ya, istilahnya kayak gitu. Dan ini untuk porsi 10.000 ceker mercon, dan juga aku kasih tulangan teman-teman. Lumayan banyak banget ya 10.000 itu. Dan tipsnya di sini juga cari supplier atau apa ya, toko yang menyediakan bahan baku yang mau kita beli. Kayak semisal aku beli ceker, kalau di pasar itu teman-teman seperempatnya itu 9.000. Otomatis untuk 1 kilo aja ceker itu sekitar 32 ribuan. Sedangkan kalau misalkan aku beli di Prima Freshmart, 1 kilonya itu cuman 19.000 isi 50 pieces. Dan pastinya untungnya bakal lumayan banyak, dan juga kita bisa ngasih ke customer kita itu lebih gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya harganya murah, terus makanannya enak, dan juga isinya banyak. Itu pasti diburu pembeli ya teman-teman. Siapa sih di sini yang nggak mau makanannya itu murah, rasanya enak, dan juga isinya itu banyak? Karena pasti bikin kenyang ya teman-teman. Lanjut, ini alhamdulillah untuk pesanan cilok goangnya itu udah jadi. Ini untuk 1 porsi ya teman-teman, harganya itu 10.000, udah plus sama pilusnya. Nah teman-teman, sampai di sini ya video kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.